Hello everyone, welcome to our first podcast. This is our podcast GIC Podcast, ngobrolin trading semanis puding. Jadi di podcast pertama kali ini kita bakalan ngomongin spesial tentang NFT, apa itu NFT, how it works, and then bagaimana ke depan prospek NFT. Dan kali ini kita sudah mendatangkan seseorang yang sangat berpengalaman dan sudah lama berkecimpung di dunia NFT, dan kita sambut Mas Rahmat Hidayat. Halo. Halo Mas Rahmat Hidayat. Siang, apa kabar? Great. Santai-santai aja nih. Barusan sembuh dari sakit tapi udah lumayan, jadi suaranya rada serak. Sorry, tapi aman udah sekarang. Oke, sakit apa Mas? Nggak tahu ini sakit hati kali ya? Sakit hati, Yeah. oke, baiklah. Sakit hati, oke. Sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan, oke. But before we start the conversation, maybe karena memang tagline kita ngomongin trading semanis puding, jadi kan kalau misalkan kita mau ngomongin trading kan agak berat ya, masih agak heavy, apalagi tentang cryptocurrency, kemudian forex. Nah, kita pengen di sini lebih santai aja, lebih casual kayak gitu, dan kita pengen ada something juga ciri khas dari JIC Podcast, yaitu kita sudah menyiapkan puding kayak gitu. Monggo boleh dicoba puding kita dulu. Wah, biar ngomonginnya semanis puding kali ya, kayak gitu. Oke, kita coba dulu nih. Pudingnya manis dong ya harusnya? Seharusnya manis. Kita coba dulu nih. Ini besar banget nih puding. Gimana? Pudingnya? Apakah manis? Lumayan. Kalau nggak manis salahkan tim kami ya. Tadi cukup manisnya semanis ini doang ya? Pas ya. Batasan ngobrol ya? Kan ada tetap beratnya. Kalau forex tetap nggak hilang. Manisnya jadi nggak pure manis gitu. Oke. Well, jadi podcast ini karena spesial NFT, jadi before kita menjelaskan tentang prospek kedepannya gimana, kemudian hype di Indonesia seperti apa, kita pengen tahu nih, what is NFT? NFT itu apa? Boleh dijelaskan nggak? Oke, wah NFT itu sebenarnya kalau secara konsep dasar tuh cuman kayak tipe dokumen gitu. Tipe dokumen yang disimpan di dalam blockchain. Jadi dia standar dokumen kalau kita sebut tuh dia disebut ERC 721 atau ERC 1155. Jadi adalah sebuah data yang disimpan di dalam blockchain, di mana bentuk standarnya ini ada nyatet siapa yang buatnya gitu, smart contract mana, kemudian wallet apa yang buat gitu, ada data juga siapa yang memilikinya saat ini gitu, dan kemudian paling penting juga ada aset yang ditempelin kepadanya gitu. Nah, ini bisa jadi sebuah bukti of ownership, tanda bukti kepemilikan, tanda bukti kedatangan gitu. Tapi yang jelas itu dia jadinya itu sebagai tanda bukti, tetapi ditempelin suatu aset gitu. Asetnya bisa macam-macam nih. Asetnya bisa ditempelin musik, bisa ditempelin gambar gitu, ditempelin GIF. Jadi dia akan menampilkan sebuah data lah gitu, yang memang disimpan di dalamnya gitu. Nah, kalau ngomongin NFT secara teknikal tuh dia lebih ke seperti itu tuh sifatnya gitu kan. Nah, kenapa NFT specifically ya? Sebenarnya kan kalau kita ngomongin blockchain tuh bahasanya udah ada Bitcoin, udah ada Ethereum, bahkan udah ada koin-koin turunannya kan. Tapi specifically koin-koin turunan itu nggak punya gambar gitu. Maksudnya kalau seandainya Yusron ini punya 1 Bitcoin, aku punya 1 Bitcoin, kita bisa tukeran, gitu kan. Tapi kalau aku punya NFT A, Yusroni punya NFT B, kita nggak bisa tukeran kan? Karena apa? Unik gitu kan. Itu kenapa dia disebut sebagai non-fungible token gitu. Jadi nggak segampang itu untuk ditukar-tukerin gitu kan. Gampangnya gini nih, kalau Yusroni punya duit 100.000, aku punya 50.000 dua, oke, kita bisa tukeran, gitu kan. Tapi kalau NFT 1 sama NFT 2 sama nih, NFT-nya dibuat sama Bored Yacht Club gitu. Tapi kan nanti gambar NFT-nya beda. Kayak Yusroni gambarnya ungu, aku gambarnya merah, nggak bisa tukeran gitu kan. Nah, itu yang sebutin sebagai non-fungible-nya. Jadi yang ngebedain tadi aset yang nempel kepadanya gitu. Jadi ibarat sebuah gambar, NFT sebagai konsep itu adalah si tanda kepemilikannya, ID-nya ini. Tapi secara visuals ataupun secara aset yang ditempelin itu bedanya ada perbedaannya. Jadi
NFT aku ngerasa kayak untuk aku lebih berharga NFT aku karena gambarnya aku lebih suka. Untuk Isloni gambar NFT lebih suka yang Isloni dan kita nggak bisa tukeran aja langsung gitu kan. Tapi bisa nggak sebenarnya kalau kita tukeran? Bisa tukeran kalau mau, tapi itu karena kesepakatan bersama dan nggak segampang itu untuk ditukarkan secara langsung gitu. Kalau 100.000 kita tukeran sama 50.000 dua ya udah pasti setuju semuanya dan nilainya sama gitu. Tapi kalau NFT itu beda gitu karena ada aset-aset yang nempel kepadanya dan jadi pembeda satu sama lain. Kenapa disebut non fungible? Oke, jadi NFT ini dia sifatnya sovereignty atau ownership gitu ya. Betul. Dan menjunjung banget originalitas kayak gitu. Betul, lebih ke situ arahnya. Salah satunya seperti itu. Oke, aku pengen tahu nih Mas Rahmat. Jadi kalau misalkan tadi kan sudah dijelaskan tentang NFT itu apa, kemudian boleh tahu berkecimpung di dunia NFT ini sejak kapan and then why you interest to join the NFT world? Sure, sebenarnya aku tahu blockchain itu way back dari 2015 sebenarnya. Ketika aku exchange di US, aku tuh udah kenal yang namanya Bitcoin. Harga Bitcoin pada waktu itu masih 2 juta. 2 juta aku pernah sempat kasih presentasi di US juga tentang Bitcoin, how Bitcoin works, how decentralized finance work gitu kan. Jadi secara basis dasar tentang blockchain gue udah lumayan paham gitu kan. Although dari 2015 nggak main, 2017 sempat waktu harga Bitcoin jadi naik 250 juta pertama kali. I sell my Bitcoin there gitu kan, jadi dijual di sana. Dan kemudian nggak terlalu aktif lagi main itu karena ngeliatnya kayak wah ada fase-fase kan gitu kan. Supposedly aku harusnya beli kan di udah berapa rendah gitu kan, tapi emang nggak main lama dan dengar lagi tahun 2021 di bulan September beberapa temanku ngobrolin soal NFT dan rupanya blockchain technology juga. Jadi baru belajar NFT dan istilahnya itu kira-kira di September tahun lalu. Tapi belajarnya sangat cepat ya karena kan udah tahu paham udah konsep blockchainnya, konsep desentralisasi gitu. Jadi kayak kalau Bitcoin itu duitnya, kalau NFT itu barangnya. Jadi kayak udah lebih paham. Oh, Bitcoin itu barang yang duit yang ada di blockchain. Kalau NFT barang yang ada di blockchain. Cara beli barangnya pakai duit. Duitnya sih cryptocurrency tadi. Oke, saya lihat juga Mas ini ya bangun platform NFT tiket ya. Platform NFT lebih tepatnya. Jadi kita tuh kalau sebutnya kita tuh bukan NFT tiket tapi kita Web3 spesifik, bukan cuma sekedar NFT tapi Web3 secara lebih luas, Web3 retail brand enabler. Jadi misalnya nih yang punya konser mau ngebuat tiketnya untuk dijadiin NFT gitu kan, itu kita bisa jadi enablernya gitu. Ada cafe gitu yang mau untuk menciptakan NFT sebagai membership cardnya, kita jadi enablernya gitu. So far memang yang paling banyak partneran sama kita itu dari sisi concert, tapi kita juga pernah kerjasama sama komunitas saham, Which One pernah kerjasama sama kita. Kita juga kemarin kerjasama terakhir sama Persita Tangerang untuk coba ciptain NFT yang jadi hadiah kepada member-membernya gitu ya. Jadi kita lebih ke sana. Dan memang kita provide a very unique unique product offering lah gitu. Jadi ibaratnya kalau seandainya tiket biasa orang beli tiket udah kan gitu kan. Tapi kita karena tiketnya NFT kita bawa game NFT juga nih. Misalnya tiketnya jadi gambarnya beda-beda kayak aku bilang tadi dan dapat specialty yang beda-beda juga. Misal ada tiket nih. Ketika aku beli tiket, let's say kita ngomongin Java Jazz, Synchronous Festival, atau yang sekarang lagi dijual di kita itu tiketnya Just Goes to Campus gitu. Itu kalau dapat gambar ini bisa ketemu Rosa gitu. Dapat gambar ini bisa dapat merchandise. Dapat gambar ini bisa dapat makanan. Nah, itu kan hal yang unik ya gitu kan. Jadi ada specialty kayak gitu yang kita bisa enable karena kita pakai NFT. Lebih dari itu karena kita sistem blockchain yang unik nih gambarnya dan bisa di-track, kita bisa juga hidupin secondary market. Nah, secondary market yang kita hidupin bisa ngebuat orang-orang kalau seandainya kehabisan tiket dia bisa beli di secondary market. Dan promotor juga seneng karena promotor itu waktu sebelumnya kan banyak tiket palsu lah dijual. Tiket-tiket secondary promotor nggak pernah dapat keuntungan. Nah, bareng kita promotor tuh dapat keuntungan dari royalti tersebut gitu. Dan kayaknya yang paling penting dari sini tuh untuk promotor adalah gimana sebenarnya kayak atau partner kita gimana mereka sebenarnya tuh bisa handle community. Jadi mereka bisa tahu tuh keep track siapa aja yang beli tiketnya, berapa banyak. Nanti mereka mau ngadain event, ngadain kegiatan bisa terus. Mereka mau airdrop NFT ke depannya sebagai hadiah itu juga bisa. Jadi sebagai community management juga nanti semua itu sebagai platform itu yang kita bayangin sih. Oke.
Kalau ini teknisnya seperti apa? Apakah dia misalkan kita dapat NFT-nya, regis dapat NFT, and then itu konsepnya redeemable, atau memang dia punya NFT yang ibaratnya ownership-nya dia miliki selamanya dan dia punya specialty yang sesuai dengan NFT-nya atau gimana? Oke, NFT sama kayak kalau beli NFT for tickets, NFT for memberships atau NFT for apapun biasanya you tetap buat account dan beli dulu gitu kan, buat account, beli gitu kemudian disimpan di akunnya dia gitu kan. Pasti caranya tuh seperti itu untuk di Morpheus gitu, dan NFT-nya itulah yang X sebagai tiketnya, itulah yang X sebagai membershipnya sebenarnya. Kayak gue punya Starbucks membership card gitu kan, ya ada kartu biasa kan gitu kan. Tapi nanti dengan NFT membership Starbucks gue tuh dibuktikan sama NFT-nya itu gitu. Kayak tiket gue datang ke Java Jazz, ke Synchronize misalnya, atau ke Jazz Goes to Campus JGTC, tiket gue ya NFT-nya itu. NFT berarti nggak ditukar kan? Nggak ditukar. It's not misal kayak orang bilang kayak beli tiket gratis NFT atau beli NFT gratis tiket dan segala macam, enggak. Tiket adalah NFT-nya sendiri karena NFT sendiri adalah sebuah proof of ownership. Oke, mungkin balik lagi ya ke definition of NFT tadi, sempat di-mention juga kalau NFT ini yang membedakan dengan type of dokumen yang lain itu kan dia semua tercatat di blockchain kayak gitu. Nah, mungkin bisa nggak Mas Rahmat jelasin what is blockchain gitu? Kalaupun ada analoginya mungkin boleh dianalogikan biar semua pada tahu dan lebih mudah dipahami juga. Sure. Konsep blockchain itu kan sebenarnya konsepnya Web 2 lah ya, Web 3 gitu kan. Web 3 mungkin gue akan lebih gampang ngejelasinnya, mungkin teman-teman juga bisa kayak ada 3 tahapan lah ya, Web 1, Web 2, Web 3 gitu. Web 1 saat orang tuh cuman bisa ngebaca data gitu, jadi kayak internet, tapi internetnya cuma bisa ngebaca data gitu kan. Di Web 2 dimana lu bisa melakukan interaksi antara sama users yang lain gitu, kayak di Instagram, Facebook, Google, lu bisa minta data, mereka kasih data, lu bisa ngechat orang-orang, Facebook dan lain-lain gitu. Tapi segala situasinya tuh masih centralized. Jadi sebenarnya ketika lu nulis data di ini gitu, di Instagram gitu kan atau ke Facebook, sebenarnya lu ngirim data ke Instagram, kesimpan di servernya Instagram, ketulis, kemudian kekirim ke sana gitu kan. Jadi ada Instagram sebagai servernya gitu kan. Basically Instagram knows everything lah di situ kan. Kalau di finance tuh kayak bank, sistemnya intermediary lah gitu kan. Kayak gue mau kirim uang ke lu nih, gue harus kasih tahu bank gue untuk transfer uang. Nanti kalau kita sama bank kan, ya udah langsung dipindahin aja. Saldo aku saldo lu gitu kan. Kalau seandainya kita beda bank, gue ngomong, terus bank gue ngomong ke bank lu, terus baru kirim ke lu. Itu kalau kita sama bank satu negara. Tapi kalau kita beda negara itu transfer uang dan segala macam. Kemudian ini mau pakai Swift dan lain-lain, oleh karena itu transfer beda negara susah banget karena banyak intermediary-nya gitu kan. Nah, tapi kalau lu mau transfer uang dari satu sistem, atau gue transfer Indonesia mau ke Amerika, kalau pakai blockchain itu nggak pakai sama hasil perantara, nggak perlu lewat bank. Semuanya lewat blockchain gitu, lewat kontrak gitu. Karena ini namanya pakai karena pakai kontrak dan nggak ada sistem penengahnya lagi lah gitu kan. Jadi sistemnya harus flawless, nggak ada manusia di sana, dan sistemnya harus transparan kan. Setiap orang bisa ngelihat itu gitu. Ibarat kalau di sistem yang banking, misalnya aku bilang, Yus gue udah transfer uang ke lu nih 300.000 gitu, terus lu bisa bilang kayak, Mas enggak, yang masuk di gue 200.000 gitu. Gimana kita conflict resolution ya? Kita tanya bank kan, bank yang bilang, bener kok uangnya dipindahin 300.000, dan you lie gitu kan di situ kan. Tapi kalau sistemnya nggak ada bank kan nggak ada lembaga validasi itu gitu kan. Jadi gimana validasinya ketika sistemnya tuh tidak centralized atau tidak ada tengahnya. Oleh karena itu sentralisasinya dibagi ke orang-orang. Jadi setiap orang buat catatan. Misal aku lagi sama Yus lagi transaksi gitu. Bukan cuma gue dan lu yang nyatet, tapi si B nyatet, si C nyatet, si D nyatet, si E nyatet, semua orang nyatet gitu. Jadi ketika lu bilang ini salah, kita akan lihat nih validasi data dari yang lain. Orang-orang yang nyatet lagi gimana gitu. Nah, ketika ada itu dicatat sebagai sebuah transaksi gitu. Sebuah transaksi yang dicatat oleh setiap node atau setiap komputer atau setiap orang di dalam suatu sistem itu. Nah, ketika data-data informasinya udah banyak, itu jadi sebuah blok, dan bloknya tuh ditaruh ke internet untuk ada selalu di internet. Oleh karena blockchain, karena bloknya itu nyambung secara terus-menerus. Data dari paling awal blok sampai blok yang sekarang itu ada, jadi bisa dicek terus ke belakang. Sistemnya sangat transparan gitu, jadi nggak akan ada yang bisa nipu atau bisa bohongin. Itulah kenapa disebut sebagai blockchain. Dan NFT tadi
hidup di blockchain sebagai barang. Kayak kapan barangnya dibuat, perpindahannya dari mana ke mana dan segala macam kayak gitu. Jadi memungkinkan transfer gue ke lu atau transfer dia ke yang lain segala macam tercatat di dalam blockchain gitu. Simpelnya blockchain itu gabungan informasi antara informasi ledger atau buku besar yang nyatet segala macamnya, informasi tentang peer-to-peer connections dan juga informasi tentang kesamaan suara lah gitu. Jadi kalau semuanya sama gitu baru bisa kemudian masuk ke dalam blockchain. Lebih ke situ sih. Oke. Well, kalau misalkan interesting nih. Kalau misalkan blockchain itu yang nyatet siapa? Komputer, semua komputer yang ada di dalamnya gitu. Jadi itu nodes komputer. Jadi misalnya pernah dengar istilah mining? Iya. Mining itu sebenarnya adalah di mana komputer itu mencatat transaksi gitu. Mencatat transaksi dan memecahkan data-data kodenya gitu. Jadi sedikit kalau rada ke technical gitu. Jadi kayak kalau kita ngomongin Bitcoin gitu kan, Bitcoin itu ada 21 juta kan maksimumnya kan, gitu kan. Nah, itu nggak keluar semua di awal, tapi keluarnya beberapa gitu kan. Nah, untuk ngebuat transaksi tadi kan pasti harus ada komputer tuh yang ngejalaninnya kan, mencatat transaksi tadi gitu kayak. Yusro ini nggak mungkin lu mau nyatet suatu transaksi kalau lu nggak dapat apapun. Begitu juga gue, begitu juga dengan every computers in the room kan, nggak mungkin catat kalau nggak ada hadiahnya gitu kan. Sehingga kita akan nyatet transaksi itu kalau seandainya ada hadiahnya gitu kan. Nah, kemudian misal udah yang gue bilang tadi transaksi itu dicatat dalam blockchain, gimana nih sebenarnya cara ke dalam ini kan, ke dalam suatu blok. Karena gue bilang bloknya di-push kan ke dalam chain-nya gitu kan. Nah, itu tuh harus divalidasi dulu gitu. Validasi kayak ngerjain soal matematika rumit gitu, tapi santai bukan kita yang ngerjainnya komputer gitu. Jadi komputer yang ngerjainnya dan segala macam, nanti ketika dia masuk, blockchainnya dimasukin, ada satu orang yang nanti akan dapat hadiahnya gitu. Dulu hadiahnya tuh 50 Bitcoin. Kalau sekarang udah halving turun-turun. Kalau pernah dengar istilah halving Bitcoin dari 50 ke 25 ke 12,5, 6,25 akan sebentar lagi Bitcoinnya turun setelah halving gitu. Karena memang memberikan hadiah kepada yang mining tepat gitu, yang miningnya dengan benar tadi untuk menjawab kode itu. Jadi dari seluruh dunia ini orang yang mining Bitcoin dalam 1 jam tuh cuma ada satu tuh yang dapat 12. Sekarang berarti masih 12,5 Bitcoin. Kayak gitu. Oke, berarti si minersnya itu ya sebagai validatornya berarti ya? Bukan validator, beda. Validator itu konsep yang namanya proof of stake. Lu ini nggak ngevalidators, tapi ngerjain, nyatet beneran nyatet. Dan kalau validators itu istilah yang berat lagi kalau gue jelasin, tapi gue coba gampangin lah gitu kan. Yang kalau proof of stake itu lebih sedikit orang yang nge-miningnya, which is salah satu solusi yang lebih ramah lingkungan. Tapi untuk lu jadi nyatet lu harus naruh duit dulu, staking, proof of stake gitu. Jadi nyatet itu gitu kan. Tapi kalau proof of work semua orang nyatet gitu. Beda dasarnya gimana proof of stake sama proof of work gitu. Kalau proof of work, let's say kita ada 10 orang nih nyatet. 4 orang nyatet transaksinya 2 Ether. 6 orang nyatanya transaksi 3 Ether. Yang mana yang dicatat? Yang menang. Yang 50% plus 1. Itu sebagai proof of work. Gitu. Jadi semua komputer di dalamnya kerja untuk ngevalidasi. Gitu. Tapi kalau seandainya validators itu cuma ada 1 validator. Gitu. Jadi dari 10 orang nih, kita nanti akan pilih 1 orang doang yang ngevalid. Misalnya lu kepilih 2 gitu kan. Terus lu validin, tapi setelah dicek datanya, rupanya 2 itu adalah data yang salah. Yang benar itu data 3 gitu kan. Data 3 Ether gitu. Nah, lu akan dari staking yang lu taruh, lu punya simpanan 10 Ether. Karena lu salah ngevalidasi data yang lu taruh salah, lu akan diambil tuh 1 Ethernya. Lu akan berkurang karena lu salah ngevalidasi data gitu. Itu yang disebut sebagai validators gitu kan. So secara proof of stake you are wrong. Sehingga lu dihukumnya berdasarkan itu gitu. Tapi kalau sistem yang proof of work ya semua komputer nyatet. Jadi aturannya tuh lebih kayak ke siapa data yang paling banyak aja bergerak di dalam komputer tersebut. Gitu. Oke, jadi lumayan berat ya. Berat banget sih ya. Oke, mungkin aku sedikit simplify nih ya, Mas Rahmat ya. Jadi tadi kan hubungan NFT dengan blockchain. Boleh minum aja boleh. Oke, jadi kan tadi kan udah dijelasin juga tentang definisi NFT seperti apa, kemudian relevansinya dengan blockchain seperti apa, and then why we should buy NFT.
tadi kan dibilang kalau misalkan NFT itu hanya just type of document kayak gitu. Dan kita juga tahu mungkin lagi hype-nya di Indonesia itu pada saat si Gozali Everyday itu kan terkenal banget kan dengan NFT-nya yang mungkin setahu saya harganya itu totalnya itu sampai triliun seperti itu. Nah, Sales, yes. Why we should buy NFT gitu? Who tell you should? Gak harus gitu ya kan beli NFT gitu kan kayak. Kayak semua orang harus membeli saham atau beli ETF atau apa gitu kan. Nah jadi nggak ada keharusan untuk orang-orang itu ngebeli NFT ya. Kalau ngelihatnya NFT sebagai investment. Gitu kan. Tapi kalau tadi gue ngomongin NFT sebagai konsep, ya tadi ini cuma data doang. Apa tuh si type of data doang, jenis data doang gitu kan. Dan kedepannya ini akan dipakai nggak gitu? Gue percaya ini akan dipakai sama banyak orang. Bahkan gue percaya probably 5 years from now atau tahun 2030 semua tiket itu akan jadi NFT. Sertifikat rumah itu akan jadi NFT. Semuanya itu akan hidup di blockchain dan dapat NFT semuanya gitu. Kenapa kayak gitu? Karena sebetulnya konsepnya dari blockchain itu yang unik dan NFT bisa secara prinsip dasar humannya manusia tuh nolong itu gitu. Apa tuh bantu itu gitu. Gini, coba gue jelasin deh gini. Misalnya kayak kasusnya Nirina Zubir kemarin terkait sertifikat palsu gitu kan. Dan kenapa itu bisa kejadian gitu? Karena banyak human yang kerja di sana dan error, banyak orang-orang mafia lah di dalamnya gitu kan. Tapi ketika kita udah pakai sistem NFT, semua yang ngerjain komputer udah kelar, itu nggak akan ada lagi tuh yang namanya pembohongan-pembohongan tadi gitu. Semua sistemnya transparan, semua sistemnya akuntabel. Jelas kalaupun ada perpindahan, ada perubahan, siapa yang mindahin, siapa yang merubah. Nah, itu yang ngebuat kenapa nantinya NFT menurut gua akan dipakai banyak gitu. Jadi sebagai konsep, ini konsep yang bagus banget dipelajarin gitu. Nanti tiket akan pakai itu dan lain-lain karena dan banyak banget kegunaannya gitu. Tapi kalau sebagai investment, ya lu perlu hati-hati, lu perlu pilih-pilih gitu. Sebenarnya kayak NFT project yang mana gitu. Kalau NFT itu bukan investment justru. Tapi joining NFT project itu baru investment. Lu milih NFT project yang mana? Kayak lu bilang kayak lot saham, apakah lot saham setiap lot saham adalah investment? Bisa juga enggak gitu kan ya. Setiap orang apalagi kalau lu nonton Wolf of the Wall Street, setiap orang bisa buat aja sahamnya sendiri, semua bisnisnya bisa di saham-sahamin aja kan gitu kan. Dan bahkan bisa ada yang dijual murah, ada 50% gitu kan. Sama kayak NFT, semua orang bisa aja buat project, semua aja bisa aja buat yellow paper stocks gitu. Tapi orang juga tahu kan nggak semuanya harus beli itu kan gitu kan. Tapi kemudian ketika when it comes to like real saham or real projects, you will analyze kan project mana yang bagus gitu kan. Sama kayak ketika lo ngomongin investment in NFT, you're talking about an NFT projects. You're talking about the capacity of a team. You're talking about gimana ke depannya project ini. Sama kayak lo beli saham, ketika lo beli saham, you're talking about a company. You're talking about financial capability of the company. You're talking about the potentials of the company. So does an NFT projects. Jadi bukan NFT-nya, tapi NFT project. Gitu. Oke, Mas Rahmat, tadi kan Mas Rahmat sempat menjelaskan kalau NFT itu konsep kayak gitu kan. Kalau misalkan kita tahu ya banyak orang yang consider NFT itu sebagai art. Benar. Could you explain to us gitu, gimana bedanya kalau misalkan NFT itu as an art atau as an konsep itu seperti apa? Oke, tadi gue bilang kan sebenarnya NFT konsep itu it's more dokumen yang bisa ditampilin kan, ada dokumen yang bisa ditampilin kan. Yang tadi bisa macam-macam, bisa ditaruh sebagai gambar, bisa ditaruh sebagai video, bisa ditaruh sebagai GIF atau apapun lah jenis dokumennya gitu kan yang ditempelin gitu kan. Artinya ada aset yang ditempelin gitu. Simply putnya kayak gini, kalau sertifikat rumah sama rumah, NFT itu lebih ke sertifikat rumahnya gitu. Jadi NFT itu adalah misal kayak gue punya rumah di Kemang nomor 6 gitu. Nah, NFT itu akan nyatet data itu. Tapi bentuk rumahnya yang di Kemang nomor 6 itu asetnya. Di sana kan bisa jadi rumah, bisa jadi apartemen, bisa jadi gubuk, bisa jadi apapun. Itu lebih kayak ke bentuk asetnya kayak gimana gitu kan. Nah, nilainya biasanya ditentuin kan dari kalau rumahnya secakep apa nih, desainnya kayak gimana dan lain-lain gitu. Nah, jadi sama kayak NFT gitu. Jadi NFT tadi di sana bentuknya gambar, tapi gambarnya gambar apa gitu kan. Nah, jadi gambarnya gambar apa tadi yang bisa dikaitkan sama art because it's a pictures gitu. Kalau musik ini juga kayak seberapa bagus musiknya di sana gitu kan. Dan memang
pastinya kalau orang jualan sebuah NFT project, mereka akan jualan visual ini gitu. Karena itu yang bisa dilihat gitu. Karena itu yang bisa ngebuat orang punya kepemilikan terhadap suatu gambarnya gitu. Karena jadi emang nggak salah kalau orang bilang gitu kayak NFT is an art, tapi sebenarnya art is a part of NFT gitu. Especially NFT projects gitu kan. This art harus selalu ada, nggak selalu ada, nggak apa-apa gitu. Karena banyak project yang sukses yang jualannya putih semua gambarnya. Orang yang jualan project nggak jelas itu gambarnya mau kayak gimana gitu. Tapi dia yang dijual tuh lebih kayak ke story di belakangnya sih. Which is also sebagai seni gitu. Sebagai seni gitu. Jadi bukan cuman gambar yang bagus doang gitu, tapi juga cerita di dalamnya dan ngeseniin itu kayak gimana gitu. Tadi lu sempat ngobrol soal Ghazali gitu. Kok bisa sih mukanya, kalau kita lihat muka Ghazali art dari mananya gitu kan. Tapi the story behind that, that's what make art jadi unik gitu. Kemarin baru datang dari Art Jok juga, ada satu lukisan isinya putih doang, tapi diisi audio gitu. Ngegambarin lukisannya gimana gitu kan. So it's like unique, it's about the concept gitu. Dan siapa orang yang mau beli itu gitu kan. Mungkin kalau lu nanya kenapa kayak, Mas kenapa kok lukisan gini kan mahal, kok bisa jadi mahal ya, kok bisa semahal itu gitu kan ya. Sama sih sebenarnya kalau lo datang ke lukisannya galeri-galeri, mungkin lo juga nanya kok ini bisa sih jadi kayak ber-mm gitu, ini harganya jadi mahal banget gitu kan. Mungkin karena lo nggak ngerti artnya gimana gitu kan. Begitu juga dengan di NFTs gitu loh. Tapi orang tuh juga ngelihat selepas dari artnya juga kayak who made it gitu kan, siapa yang buat itu dan lain-lain. Sekarang misalnya kayak Leonardo DiCaprio tiba-tiba numpahin tinta diginiin ke kanvas, mahal juga gitu kan, karena Leonardo DiCaprio yang buatnya gitu kan. Atau ngomongin soal pelukis-pelukis yang lain gitu, Leonardo da Vinci atau Beeple, banyak banget artis-artis yang tiba-tiba kayak mereka ngerjain sesuatu gitu, jadi punya harga yang mahal banget kan. It's also about who made it gitu loh. Jadi the full story of the NFT project sih, bukan cuma sebuah artnya gitu yang buat jadi penting gitu. Nah, karena itu ketika orang beli art, bukan tentang ini tuh gambarnya tuh kok beli gambar segini bisa di screenshot gitu kan. Kemudian ketika lo screenshot, kenapa lo perlu beli harga mahal gitu. Sebenarnya ketika lo beli NFT, lo bukan cuman beli sekedar artnya, tapi lo beli the ownerships, the capability of you to sell it back. Jadi lo bisa jual lagi, lo jual lagi dengan harga lebih mahal, lo simpen, lo jual lagi lebih murah dan lain-lain. Hak itu tuh yang lo beli ketika lo beli suatu NFT gitu. Dan kalau lo nanya lagi kenapa NFT bisa mahal harganya beda satu sama lain, itu banyak lagi faktornya. Ada faktor komunitas, faktor artnya gitu, ada faktor-faktor lain yang mendefine kenapa sebuah project NFT itu bisa jadi mahal gitu. Ada influencer nggak di dalamnya gitu. Kayak BIC jadi terkenal itu karena siapa yang nggak mau punya project sama punya bahan koleksi sama kayak Justin Bieber, punya koleksi sama kayak Snoop Dogg, kayak Eminem gitu kan, dengan punya Body Fiat Club, lu satu paket tuh sama orang-orang gitu, which yang dibilang tadi pride gitu kan. Nah, pride ini yang mainin faktor segilanya gitu. Ini kita ada kok di real life gitu, nggak usah jauh-jauh deh kayak orang pada beli tas Prada, Balenciaga gitu, Givenchy gitu kan. Itu ketika dia beli tas itu apakah just for the utility? No kan, just to show who they are gitu kan, the pride, the community gitu. Karena sama nih, ketika orang beli beberapa NFT itu kayak jauh lebih keren daripada punya Ferrari. Kayak orang beli BIC itu mungkin lebih mahal daripada harga sebuah Ferrari atau Lamborghini gitu kan. That's a level of pride yang mereka punya, kayak gitu sih kira-kira guys. Oke, berarti kalau misalkan NFT ini berarti nggak fully tentang art ya, berarti berarti besar daripada itu. Oke, Mas Rahmat Gadit ya tentang NFT. Mungkin orang-orang yang awam ya menilainya misalkan kenapa sih kita harus beli NFT gitu, kenapa NFT harganya mahal, dan kenapa kalau gue misalkan bisa screenshot, ya kenapa harus beli NFT seperti itu kan. Jadi misalkan orang yang mungkin yang belum mendalami tentang NFT, belum tahu seperti apa NFT ini work seperti itu kan. Nah dari sini penjelasan Mas Rahmat, gue udah mulai tahu nih kayak NFT ini this is something, this is future seperti itu. Nah pengen tahu juga nih apa sih sebenarnya, mungkin kan tadi kan udah dijelaskan juga keuntungan dari beli NFT itu seperti apa gitu. Nah mungkin boleh dijelaskan kembali nggak tentang untung NFT itu seperti apa, and then bisa diberikan contoh mungkin utility yang unik gitu yang pernah Mas Rahmat temui gitu.
kenapa orang pada beli NFT, kenapa orang beli Bored Ape Yacht Club gitu kan. Tadi gue udah bilang sebenarnya tentang kayak gimana ini tuh ngasilin tentang function community-nya gitu kan. Orang kayak untuk gabung ke suatu komunitas kan identitas ya, orang cari-cari ngabisin duit atau komunitas gitu kan, atau orang sengaja belanja miliaran just to get the pride of it kan. NFT tuh bisa kasih itu gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu yang buat kenapa orang pada akhirnya beli NFT gitu. Tapi yang kalau lo bilang lebih besar daripada itu, yang kenapa mungkin jadi hype sekarang itu karena orang tuh spekulatif aja manusia gitu loh. Karena ngelihatnya, oh kalau gue beli di harga segini bisa jual lebih tinggi gitu. Dan again itu investment functionnya ya, manusia yang disentuh, manusia yang spekulatif gitu. Jadi kenapa orang beli NFT, karena banyakan dari orang-orang itu mau cari keuntungan dari NFT. Which is yang kita lihat gitu kan, saat this is a bull market, orang-orang pada ngomongin NFT di mana-mana, orang pada buat NFT, orang pada beli NFT gitu, bull market hilang gitu kan. Jadi kita bisa tahu nih bahwa salah satu driven terbesarnya itu adalah spekulasi manusia yang pengen coba keuntungan, cari keuntungan gitu kan. Jadi cocok sama kita hari ini ngomongin trading, which is NFT belakangan ini tuh dipakai sebagai trading gitu kan, sebagai investment, bukan sebagai konsep yang ada aja, kayak gitu sih. Oke, Mas Rahmat, kalau dari point of view-nya Mas Rahmat, gimana nih hype NFT sekarang di Indonesia? Dan dulu kan ada fenomenanya Gozali Everyday itu kan sangat populer banget kan. Nah itu why dia bisa populer dan gimana kondisinya saat ini di Indo NFT-nya? Well, kayak gue bilang, gara-gara investment kan ya gitu, banyak banget cerita. Kayaknya tuh dari bulan September, Agustus bahkan udah ada kayak anak-anak di Amerika dan anak kecil di Inggris yang jadi miliarder gitu kan. Jualan gambar ini harganya 80 juta dan segala macam. It intrigues a lot of people gitu kan. Kayak, wah jualan ini doang gitu bisa sampai segini, atau dapat keuntungan banyak banget kan. Banyak jadi orang ngulik dan kemudian tahu harganya mahal gitu kan. Orang coba pengen cari keuntungan dari sana gitu kan. Jadi kenapa jadi hype sebetulnya karena ada potensi keuntungan yang ada di sana gitu kan. Dan karena itu juga tuh rasanya Gozali iseng-iseng jual. Gue sangat dekat by the way sama Gozali gitu kan. Jadi ya gue sangat dekat sama Gozali. Bahkan dari hype Gozali, gue di hari ketiga Gozali hype, gue udah ngobrol sama Gozali sebetulnya. Even Gozali kemana-mana dia all sama gue gitu. Jadi orang yang bantuin lah gitu kira-kira awalnya. Anyway, karena memang Gozali punya konsep yang unik ya pada waktu itu, jualan muka gitu kan, dan ada cerita tentang orang biasa aja yang dapat jadi miliarder overnight karena NFT. Cerita menarik itu tuh yang ngebuat dia jadi makin terkenal kan, story di belakangnya tadi gitu kan. Jadi hype-nya jadi makin banyak tuh di situ. Jadi orang makin ngulik gimana nih NFT. Wah, NFT di Januari bisa bikin orang biasa jadi miliarder nih gitu. Jadi banyak orang yang kemudian belajar NFT, coba jualan NFT gitu. Dan selain di itu, basically orang Indonesia emang latah sih gitu kan, latah aja gitu kan, sesuatu yang lagi ngetop ikutin gitu, ada potensi duit diikutin gitu kan. Jadi hal itu tuh kenapa NFT hype-nya di Indonesia tuh sempet tinggi banget di November gitu, di Januari makin tinggi lagi karena Gozali gitu kan. Jadi maksudnya bahasa kasarnya itu bapak-bapak yang nongkrong depan rumah, yang biasanya ngopi, biasanya ngobrolin obrolan yang nggak tech banget, tiba-tiba udah ngobrol soal NFT gitu. Jadi seenggaknya mereka udah pernah denger lah kata-kata NFT dan kata-kata dari Gozali gitu. Jadi hype-nya tuh makin gede tuh karena itu gitu. Tapi kalau ditanya kenapa bisa jadi obrolan banyak orang dan kenapa tertarik sih, again kan apa tuh financial reason behind that yang ngebuat dia terkenal. Oke, jadi menarik juga ya Gozali ya. Setahu saya juga dia itu bikin NFT itu foto selfie-nya itu dari 5 tahun nggak sih? Fotonya selama 5 tahun, setiap hari sampai 5 tahun. Dari tahun 2017, berarti sekitar 4 tahun waktu dia itu, dan targetnya kan pada saat dia wisuda kan kelarnya. Gitu. Oke, karena mungkin ya itu effort ya. That's why mungkin orang consider itu as an valuable things lah kayak gitu mungkin. Ya semuanya lucu kan konsepnya, mukanya kebetulan, cara dia ngepromosiinnya gitu kan. Aku ingat banget kayak waktu dia dibeli sama beberapa orang gitu loh, kok mau beli muka saya gitu kan. Dia juga cerita tentang dibuat marketing kayak Gozali ngomong di Twitter kayak ya udah guys, kalau seandainya kalian beli foto gue tolong jangan diapa-apain, gue dimarahin bokap gue gitu kan. Hal kayak gitu kan yang secara nggak sadar bahwa Gozali is really good at marketing anyway gitu kan. Jadi ngomongin project NFT yang gue bilang tadi, selain dari faktor-faktor lain tadi, bisa nggak sih lu nge-marketingin sebuah project yang lu mau? Kayak even company like Goto, waktu dia mau jualan saham mereka pertama kali kan itu
iklan di mana-mana gitu dan lain-lainnya sih. Sama kayak ketika lu ngadain sebuah NFT project, seberapa besar konsep yang lu bikin dan seberapa mampu lu untuk memproyeksikan pesan dari sebuah project yang ada gitu. Mas Rahmat, tadi kan kita sudah menyinggung banyak nih tentang Gozali. Nah, gue penasaran nih, berapa kira-kira floor price-nya sekarang Gozali? Berapa? Turun berapa nih? Iya, kalau paling tinggi kan sahamnya kan di 2 ETH ya gitu. Belum cek lagi ya kira-kira ini, tapi kayaknya kalau nggak salah around 0,08 something, 0,1 mungkin paling tingginya. Kalau dipakai rupiah sekarang sekitar 2,5 sampai 2 juta lah ya kali sekarang gitu kan, dari harga pernah paling tinggi 80 juta ya dengan 80, konsiderasi harga itu pada saat itu. Pertama kali Gozali ini ngeluarin NFT dia tuh berapa harganya? Harga jual awal. Harga jual awalnya berapa? 50.000 yang paling 50.000. Iya. Oke, langsung naik hingga total 80 juta. Gila. Oke. Mungkin terkait ini juga kan, kalau misalkan kita tahu kan NFT ini dia kan permissionless ya, artinya nggak ada regulasi gitu. Nah kalau misalkan gue nih punya NFT dan gue ngejualin langsung NFT gue, misalkan harganya 50 juta nih without utility at all kayak gitu. Nah gimana kalau misalkan pandangan Mas Rahmat terkait dengan no regulation terkait dengan nentuin harga, misalkan setiap orang bebas nentuin harganya kayak gitu? Ya bebas, ada yang mau beli nggak? Kata ya, ada kan? Bisa kan itu. Benar, oke. Lu mau taruh harga berapa juga nggak boleh. Gitu boleh, kan. oke. Gak ada yang ngatur gitu kan. Jadi lu bebas mau taruh harga berapa aja, lu mau taruh harga 2M juga mau bebas. Pertanyaannya kan market baru kebentuk kalau ada yang beli gitu kan. Benar. Ya udah, jadi permissionless-nya ya benar gitu kan, ngatur harganya ya bebas aja gitu kan, kayak orang di pasar juga bebas mau naruh harga seberapa banyak gitu kan. Gitu. Kayak yang mikirin laku atau enggaknya aja gitu kan. Karena lu di pasar lu jualan cabai gitu kan, lu jualan cabenya 10 juta sekilo. Sedangkan yang lain jualan cabenya dengan harga yang murah dengan bentuk yang sama, mungkin orang nggak beli nggak beli di lu, beli yang lain nggak laku gitu kan, kecuali cabai lu tiba-tiba cabai emas atau cabai yang super gitu kan. Jadi baru bisa dibeli dengan harga yang lebih mahal gitu kan. So it's like bebas mau jualannya harga seberapa pun, itu tergantung dari marketnya segimana gitu, mau nggak nerima itu gitu kan. Kan itu kan juga basis naik turun harganya nggak kayak saham ya, mungkin lebih berdasarkan selalu ada tuh order and sell gitu kan. Tapi kan kalau di NFT belum tentu gitu. Jadi supply and demand-nya beneran ngikutin gitu. Jadi kayak toko barang-barang antik gitu, atau kalau lu tahu kayak Adidas gitu-gitu kan, sepatu-sepatu kan sama kan, untuk sneakerhead kan cara koleksinya sama kan, karena NFT itu barang, jadi basically mau jual berapapun terserah gitu. Misal ada Nike 10, jumlahnya rare banget gitu, nggak ada yang mau jual, ada satu yang mau jual 50 juta dan floor price-nya 50 juta untuk satu harga koleksi itu. Tiba-tiba ada yang mau jual 40 juta, ya udah 40 juta itu jadi floor price-nya gimana gitu. Tapi masalahnya ada yang mau beli atau enggak. Floor price itu bukan jadi patokan, karena floor price itu adalah harga terendah dari orang menjual. Belum tentu ada yang mau beli. Gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin harga satu NFT mungkin adalah harga transaksi terakhir terendah berapa. Lebih itu kayak lebih cocok ya dibandingkan pakai floor price. Oke, jadi kalau menurut pandangan Mas Rahmat sendiri nih, kalau misalkan nentuin harga awal gitu ya, baiknya seperti apa? Selain misalkan kita considernya terkait dengan ini kalau kita sebuah NFT project ya, baru membuat NFT gitu, nentuinnya seberapa besar harga untuk NFT kita. Iya, benar-benar. Kalau gitu mah, gue banyak kenal sama NFT creator, sebenarnya juga mereka juga tanya, seberapa ya mas harga yang bisa gue taruh untuk kalau gue mau jualan NFT gitu kan. Ya tergantung lagi-lagi gitu, kayak how much you value yourself gitu, how much you value the art, how much you value the time you put on creating those NFTs gitu, how much the time you put on creating those community, those projects, basically kan itu gitu kan. Terserah lu, jadi nggak ada harga yang misalnya kayak yang pasti gitu, karena semuanya bebas untuk diri lu gitu, karena tergantung gimana cara pricingnya ya tadi gitu, reset market sekarang tuh hobinya lagi apa, gambarnya lagi apa, yang hype type community-nya jadi kayak gimana gitu, harga-harga yang ada di market itu sekarang saat ini berapa gitu, what's differentiate you dengan yang lain gitu kan. Jadi persis kayak lagi jualan gitu, gimana cara jualan lo laku ya riset bos gitu. Misal nih Mas Rahmat kan punya NFT misalkan, terus udah netapin harganya berapa, misal aku screenshot NFT punya Mas Rahmat, nah itu seperti apa? Apakah itu bisa dikatakan melanggar hak cipta kah? Apakah di NFT itu selalu punya hak cipta atau gimana?
Kalau seandainya lu mau screenshot NFT gue sih screenshot aja, gue bisa kasih lu, bahkan gue downloadin deh gambarnya, gue kasih ke lu gitu kan, nggak masalah banget gitu. Tapi masalahnya lu nggak bisa jual itu. Why? Karena ownership-nya yang penting. Oke. Ownership-nya penting. Jadi ibaratnya, gue punya, misal kayak gue punya NFT apa itu kan, sebuah koleksi doodles lah gitu. Gue punya doodles gitu kan. Lu screenshot doodles gue gitu kan. Lu bisa jual nggak bisa, cuman gue yang bisa jual doodles gitu kan. Kemudian tapi mas gue bisa upload lagi gitu NFT-nya gitu kan. Kemudian jadi ini, lu cuman sama asetnya doang, sama gambarnya doang, tapi ownership-nya dan bukti kepemilikannya beda. Doodles mau nggak nerima lu? Enggak, karena lu KW gitu. Kayak lu orang beli Louis Vuitton, lu screenshot kemudian lu buat di pasar atau sama tukang jahit dalam jam, this is Louis Vuitton gitu. Kelihatannya kayak lu punya itu, tapi sebenarnya kan nggak punya. Dan kalau ketika lu jual, lu bisa jual sama hal yang asli nggak bisa kan. Jadi terserah mau apa ini, tapi it's just showing the class-nya aja di mana. Gimana kita taunya itu, ini yang ori, ini yang KW kalau di NFT? Pasti lihat dulu sebenarnya yang buat smart contract-nya siapa gitu kan. Jadi bisa ngecek tuh yang buatnya siapa dan lain-lain. Ini transparan semuanya di internet gitu. Jadi ada catatan transaksinya lah, siapa yang membuat dan lain-lainnya gitu. Kalau di website kayak OpenSea jelas kan, ini dibuat sama verified creators atau bukan, kayak gitu sih. Oke, ini mungkin sedikit pertanyaan yang menimbulkan perdebatan sedikit ya, Mas. Oke, kalau misal nih, tadi kan Mas Rahmat, kalau misalkan kita bisa cek nih ya di smart contract-nya siapa pemiliknya, siapa ownernya. Kalau misalkan nih aku screenshot, nah kemudian aku jualnya di secondary market yang lain kayak gitu, which is itu bakalan ada smart contract yang baru dong. Nah itu gimana? Again ya, maksudnya kayak tergantung seberapa populer itu juga gitu kan. Kalau lu screenshot a very popular NFT, people will know kayak you are the fake one. Sebenarnya gitu kan udah ketahuan siapa yang punya itu gitu kan. Kayak lu kalau buat tas LV palsu gitu atau buat ini tasnya ketahuan kan gitu kayak kelihatan banget sih dari ininya gitu, smart contract-nya aneh dijual di market ini gitu kan. Ya itu ketahuan gitu. Tapi kalau lu foto dari artis yang belum begitu terkenal dan segala macam, artnya bagus, terus lu jual lagi di tempat lain gitu, bisa nggak? Bisa banget gitu. Karena again permissionless kan. Tapi ternyata ada orang nggak yang mau beli dari sana gitu kan. Dan kalau lu ketahuan juga ya orang yang sekarang ada masalah ya paling community doang gitu yang akan sebenarnya community doang gitu yang akan ngomong ke lu tentang kayak you don't do that gitu. Paling di situ segala macam. Ada nggak konsekuensi kayak hukumnya gitu dan lain-lain? Itu nggak segede itu sih sekarang. Karena sebelum kita beli juga pasti they own research dulu nggak sih kalau misalkan ini NFT-nya seperti apa? Nggak semua orang saat ini melakukan riset tersebut, sehingga memang perlu untuk dilakukan riset itu. Karena memang ini konsepnya permissionless, berarti si ownernya bisa dikatakan nggak bisa nuntut dong, seperti itu atau gimana konsepnya? Tergantung kayak lagi-lagi itu segede apa gitu kan yang lo bilang. Tapi karena dunia juga masih baru, kalau kita ngomongin loss-nya kadang-kadang tuh belum sampai situ gitu loh. Jadi kayak bilang tadi, aturan yang ada saat ini ada aturan sama pengguna aja gitu. Kita sebutnya copy minter. Terus copy minternya di-report supaya OpenSea menutup itu gitu, atau supaya ditutup dari marketplace-nya gitu. Tapi ada nggak NFT yang sebenarnya di blockchain? Tetap ada di blockchain. Karena tadi permissionless kan. Tapi untuk dijual kembali di marketplace kan nggak segampang itu gitu. Jadi di bloknya itu sama website-nya gitu, sama website web 2-nya atau marketplace-nya. Tapi di blockchain mah tetap ada, akan selalu ada gitu. Jadi kalau ngomongin copy mint gitu. Jadi kalau seandainya orang-orang coba untuk nge-screenshot suatu NFT kemudian dijadiin DP-nya sendiri gitu ya, dia bisa punya rasa kayak punya NFT itu gitu. Tapi dia nggak punya kemampuan untuk menjual itu lagi gitu loh. Jadi ya bisa aja dilakukan gitu, tapi orang juga bakalan kayak padahal mah kagak punya NFT-nya ya, kok dijadiin DP sendiri gitu kan. Lebih ke situ sih, lebih kayak ke orang kayak it's not your NFTs gitu. Kalau punya disebut ngaku-ngaku gitu lah. Lebih kayak ke situ sih. Lebih kayak ke masih bentuknya tuh masih social norms di kalangan NFT gitu, belum jadi kayak rules atau aturan, apalagi lo ngomongin legal sih belum banget gitu. Berarti kalau ngomongin screenshot NFT punya orang bukan nggak jadi masalah ya, boleh dilakuin tapi secara norm saja nggak kayak kenapa sih gitu. Masih Dan nanti kayak you don't have that gitu lebih ke hal kayak gitu sih kan. Ini juga movement baru gitu kan. Well, so kenapa NFT ini dibuat konsepnya permissionless? Karena blockchain emang permissionless kan. Permission yang jadiin masalah gitu kan. Kayak gini deh, kita bandingin sistem yang penuh permissions gitu kan, semuanya kita udah ada permissions gitu kayak Instagram. Lo ngupload sesuatu lo di Instagram boleh dulu kan, nggak taunya gitu kan. Instagram bisa block it kan gitu kan, karena
it's permission gitu kan untuk lu tampil ke Instagram gitu, atau orang update bokep di Instagram gitu. Bisa aja Instagram take that down kan. Tapi di blockchain kagak bisa take that down. Siapa yang bisa take that down? Nobody can take that down gitu. Berarti setahu saya juga kalau misalkan kita ngupload sensitif konten itu nggak ke bisa diupload tapi dia ke detect sebagai sensitif. Ya, maksudnya diturunin kan. Kalau di blockchain nggak bisa diturunin gitu. Nah, kan tapi kalau kita lihat secara positif ya, kita melihatnya secara positif, permission bagus gitu kan untuk ngefilter. Tapi problemnya nggak terlalu banyak inovasi yang hadir dari sistem yang terlalu dibatasin. Jadi sistemnya emang dibatasin tuh nggak dibatasin untuk neken gimana orang-orang bisa punya kreativitas yang tinggi gitu. Jadi mereka punya kreativitas yang tinggi, mereka bisa melakukan apa gitu. Tapi memang dampaknya sekali banyak penipuan dan lain-lain. Tapi jadi sistem permissionless itu lebih pengen nyuruh orang lebih cerdas, pengen nyuruh orang lebih ini gitu. Lebih tahu lah ketika mereka bereaksi dengan smart contract gitu. Jadi orangnya yang dipasar lebih pintar. Tapi kalau pada sistem yang permission, orangnya nggak apa-apa, nggak pintar, tapi asalkan dilindungi. Kayak gitu kan. Jadi bedanya kayak gitu. Jadi both side having its own benefits ya gitu. Jadi kenapa disebut permissionless, dan gue orang yang lebih suka emang sistem permissionless kayak gitu. Oke. Kalau misal nih gue mau beli NFT misalkan, nah itu beli NFT-nya sebaiknya di secondary market atau beli langsung ke developer ataupun yang punya NFT-nya? Tergantung. Tergantung lagi kan, orang kayak nanti di awal bisa turun bisa naik kan gitu. Kalau turun mah enak nunggu di secondary market. Kalau seandainya mau naik mah beli di primary market. Tapi kan nggak gitu ya dunia. Sama kayak kita ngomong beli saham tuh, main saham tuh mudah. Main forex itu mah mudah gitu. Beli di bawah jual di atas, beli di bawah jual di atas. Tapi kan kita kan nggak tahu aja kapan atas kapan bawahnya kan gitu kan. Kalau seandainya tahu kayak gitu mah ya kayak semua sih orang gitu kan. Gue sih bisa kira kalau bisa ngeliat 2 menit ke depan kayak gimana kan gitu kan. Tapi kan nggak bisa ya gitu. Jadi lagi-lagi kalau emang mau beli NFT karena artnya ya emang cari art yang disuka. Kalau beli NFT buat masuk community-nya, carilah community yang disuka gitu. Mau masuk NFT project ya maksudnya di sini, bukan beli NFT tertentu gitu. Oke, mungkin sudah banyak ngomongin tentang NFT, dan terakhir pengen tahu nih, sampai kapan Mas Rahmat pengen bertahan ataupun berkecimpung di NFT? Is it prospectable? Dunia NFT ya, NFT as a concept it will be a very long time gitu kan, karena ini adalah teknologi yang bakal disrupt a lot gitu. This is Web3 is a movement, is a big movement. Dari sentralisasi itu terbukti bermasalah. Centralizations itu terbukti bermasalah, sehingga kita butuh ke arah yang desentralisasi gitu. Jadi di mana semuanya, human being as a company gitu, kita tuh selalu punya masalah sama accountability dan transparency. Gitu kan, dan blockchain memastikan bahwa kita mempunyai accountability dan transparansi. Blockchain memberikan efisiensi, sehingga gerakan blockchain itu akan jadi hyper disruptions in the futures gitu. Dan konsep NFT itu akan jadi konsep yang menolong atau mempercepat proses disrupsi super ini gitu. Disrupsi super ini gimana? Karena ini kayak kalau dulu tuh ada kita fans token gitu kan, atau sertifikat dari dulu katanya mau ditokenisasi gitu kan. Tapi susah ditokenisasi karena manusia nggak bisa terima gitu, cuman kode doang gitu. Tapi dengan adanya NFT, satu udah ditokenize, dikasih gambarnya, dikasih PDF-nya, ditempelin. Jadi orang lebih merasa kayak, oh ini mah sama kayak sertifikat biasa, tapi mah di HP aja doang gambar gitu kan. Mempermudah proses psikologi manusia gitu. Those why NFT konsep itu bisa diterima jauh lebih gampang, why NFT konsep itu akan bermain cukup panjang dan lama di dunia ini ya. Kalau dia sebagai konsep gitu. Tapi NFT as an investment, we need to recheck again sebenarnya kayak apa gitu kan. Apakah naik, apakah turun gitu. Bagi gue ini just a tools of community building, just a tools of untuk sebagian orang ini jadi sebuah investment untuk cara orang cari dana dan lain-lain, tergantung dari project yang ada sebagus apa, tergantung dari ceritanya sebagus apa gitu. Jadi kalau tanya gue NFT as an investment sampai kapan akan bertahan, jujur gue nggak tahu. Tapi kalau NFT sebagai konsep berapa lama akan bertahan, it will be staying very 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 long. Dengan blockchain juga yang nanti akan staying here very 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 long. Oke, sudah banyak hal nih yang kita bahas tentang NFT. Mungkin as a closing statement, could you explain to us mungkin dalam satu kalimat gitu, gimana NFT menurut kamu? Sure, nah banyak orang yang bilang kayak NFT ngapain sih, beli gambar-gambar gitu gak jelas gitu kan, atau NFTs dan blockchain itu tuh nggak ada real assets-nya gitu kan, dan this is what they have always talked gitu kan, kayak
mending beli saham jelas ada company-nya, mending beli emas jelas ada company-nya gitu dan segala macamnya gitu kan. Tapi then again gitu loh, our world is changing gitu kan, kayak what's real and what's not itu being redefined terus gitu kan. Jadi aku ingat banget gitu, kayak kalau dulu about 5 years or 7 years ago ketika aku lebaran, what I asked tuh duit, kemudian gue beli tembak-tembakan atau pistol-pistolan gitu kan. Because that's what's unique and what real for me kan gitu kan. Tapi sekarang kemudian gue kemarin ketemu sama sepupu-sepupu pada mintanya beli Roblox, uangnya Roblox gitu kan, atau top upin dong untuk Mobile Legend gitu kan, atau FF kan gitu kan. And they are spending their money now on a digital products. Yang nggak ada real assets-nya gitu kan. The definitions of a real world of them itu mungkin lebih banyak mereka spending digital products gitu kan. So that's what's real for them. Their FF world is real gitu kan. Their Mobile Legend world is real gitu kan. And now imagine if those kids right now itu nanti 5 to 10 years again gitu, 10 tahun lagi gitu, mereka udah berpikir kayak ya NFT adalah konsep yang real bagi gue dan udah biasa gitu sama konsep yang digital kayak gini gitu kan. So because of this, gue ngelihat dunia digital adalah dunia yang akan jadi baru gitu. Jadi akan konstruksi lagi lah gitu kan. Orang-orang nanti nggak akan ngomong kayak wah ini nggak ada barangnya gitu, kayak oh udah kelihatan orang dulu banget gitu. Karena anak kecil sekarang mah yang nanti itu akan jadi beda banget gitu. So seeing that from 10 years from now, dan gue percaya banget NFT bakal jadi konsep yang gede gitu, kayak di 2030 semua tiket akan jadi NFT, many things will goes into NFTs and a blockchain. Jadi it's really important for you guys to learn about the blockchain, to learn about NFT right now, karena itu akan jadi advantage kalian gitu nanti kedepannya bisa seperti apa, ini akan jadi ilmu yang nanti seperti apa gitu. Talking about NFTs and blockchain right now, lu kayak ngomongin .com tahun 2001-2022 gitu, 2001-2002 gitu, bisa jauh lebih cepat gitu. Kemarin tuh boomnya, masih awal banget, tapi nanti secara konsep ini akan jadi yang gede banget gitu. Kalau lu tahu orang ngomongin TV dulu awalnya juga negatif banget, ngomongin telepon negatif banget, ngomongin internet negatif banget, ngomongin email negatif banget. Now where they are dalam kehidupan kita sehari-hari. So does NFT, tapi nanti NFT ada di mana dan blockchain ada di mana dalam kehidupan kita sehari-hari, and I believe on that. Okay, thank you so much. Thank you so much Mas Rahmat for your amazing explanation. Thank you. And then guys, dari bincang-bincang kali ini kita tahu bahwa NFT itu more than just an art gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nonton ini sampai habis, we know that NFT this is something and this is future kayak gitu. Oke guys, sekian kita mau ngomongin tentang NFT, apa itu NFT and how it works, and then prospek kedepannya seperti apa, and then jangan lupa untuk subscribe, and then like, comment, and share, and then see you in the next video. Kita bakalan ngomongin tentang hal-hal yang unik lagi, dan bulan ini kita bakalan ngomongin tentang special NFT Agustus, and then jangan lupa juga bahwa GIC bakalan launching NFT-nya di bulan ini. See you in the next GIC podcast. Ngobrolin trading semanis puding.